Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang nggak jawab dosa loh. Oke, kali ini saya akan memaparkan tentang inflasi. Pasti belum tahu kan ya? Pasti tanya-tanya, apa sih inflasi itu? Kenapa terjadinya inflasi sih? Apa aja faktor inflasi? Nah, inflasi ini mempunyai tiga pokok pembahasan. Yang pertama, inflasi. Yang kedua, suku bunga. Yang ketiga, kredit. Dari pokok utamanya akan dibedakan menjadi subbabnya atau indikator-indikator yang harus dibahas. Dari inflasi, kami akan membahas pengertian inflasi, indikator, faktor-faktor penyebab terjadinya inflasi, dan dampak inflasi terhadap perekonomian. Yang kedua, suku bunga, pengertian dari suku bunga, fungsi suku bunga, dan jenis-jenis suku bunga. Yang ketiga, kredit, pengertian kredit, tujuan kredit, dan manfaat kredit. Yang keempat ini pokok pembahasan yang paling utama, inflasi, suku bunga, dan kredit yang ada di Indonesia. Kita akan membahas tentang inflasi di Indonesia, suku bunga yang ada di Indonesia, dan kredit yang ada di Indonesia. Oke, perkenalkan dulu dong my team yang akan memaparkan materi kali ini. Cakep-cakep kan ya? Mohon maaf ya dilarang iri. Kita kenalan satu-satu. Yang pertama, Rima Arifatinisa. Selanjutnya, Siti Nikmatus Sa'diyah. Next, Fitra Nurofika. Dan juga Irbatun Nadifa. Nah, di sini saya akan membahas mengenai yang pertama pengertian dari inflasi. Dikutip dari laman resmi Bank Indonesia, inflasi secara sederhana diartikan sebagai kenaikan harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut dengan inflasi, kecuali apabila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Nah, kebalikan dari inflasi disebut juga deflasi. Sementara itu, Badan Pusat Statistik atau BPS mengartikan inflasi sebagai kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus-menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Nah, selanjutnya, naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah indeks harga konsumen atau IHK, yakni indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. Nah, perubahan IHK ini dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan atau tingkat penurunan dari barang dan jasa. Penentuan barang dan jasa dalam keranjang IHK dilakukan atas dasar survei biaya hidup atau SBH yang dilakukan BPS. Selanjutnya, faktor penyebab terjadinya inflasi. Nah, faktor penyebab terjadinya inflasi yang pertama, meningkatnya jumlah permintaan atau demand pada suatu jenis barang tertentu. Saat permintaan naik, namun stok atau suplai terbatas, pasti akan terjadi lonjakan harga. Yang kedua, biaya produksi sebuah barang atau jasa mengalami kenaikan. Nah, hal ini disebabkan karena terjadi peningkatan harga bahan baku maupun upah pekerja. Dari situlah produsen akan mengambil tindakan mengerek harga jual barang atau jasa. Dan yang ketiga, jumlah uang yang beredar di masyarakat cukup tinggi. Ketika jumlah uang yang ada di masyarakat meningkat hingga 2 kali lipat, harga barang pun akan mengalami peningkatan yang setara. Hal ini disebabkan karena kenaikan daya beli masyarakat, tetapi stok barang tetap statis.
Selanjutnya, dampak inflasi terhadap perekonomian. Nah, inflasi memiliki dampak cukup signifikan bagi perekonomian suatu negara. Antara lain, yang pertama, inflasi dapat menggerus daya beli masyarakat. Kalau daya beli turun, masyarakat jadi irit berbelanja, padahal motor penggerak ekonomi Indonesia masih ditopang konsumsi masyarakat. Jika masyarakat mengurangi belanja, otomatis pertumbuhan ekonomi nasional akan bergerak lambat atau stagnan bahkan lebih rendah. Yang kedua, inflasi tentu saja merugikan konsumen karena gaji atau penghasilan stagnan. Akan tetapi, pengeluaran atau belanja membengkak lantaran kenaikan harga barang atau jasa yang menjadi kebutuhan utama. Selanjutnya yang ketiga, inflasi juga mempengaruhi kemampuan ekspor sebuah negara. Nah, akibat inflasi, biaya ekspor jadi lebih mahal dan daya saing produk ekspor menurun, akhirnya devisa jadi berkurang. Yang keempat, inflasi akan mengurangi minat orang menabung di bank. Penyebabnya, bunga simpanan tabungan yang kecil tergerus inflasi. Apalagi menabung di bank juga mengeluarkan biaya administrasi setiap bulan, sehingga bunga yang diperoleh nasabah makin minim, bahkan nyaris tidak terasa. Yang terakhir, inflasi dapat mempengaruhi kestabilan mata uang rupiah. Kestabilan kurs rupiah mengandung dua aspek, yakni kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, dan kestabilan terhadap mata uang negara lain. Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua berkaca pada perkembangan kurs rupiah terhadap mata uang negara lain. Selanjutnya, suku bunga. Nah, ini akan dipaparkan suku bunga menurut para ahli. Menurut Meskin, suku bunga adalah biaya pinjaman atau harga yang dibayar untuk dana pinjaman. Nah, biasanya dinyatakan dalam persentasenya per tahun. Sedangkan menurut Budiono, suku bunga adalah harga dari pengguna dana pinjaman. Salah satu indikator dalam menentukan apakah seorang akan berinvestasi atau menabung. Secara umum, suku bunga adalah nilai tingkat harga atau keuntungan yang diberikan kepada investor dari penggunaan dana investasi berdasarkan perhitungannya nilai ekonomi dalam periode waktu tertentu. Suku bunga memberikan keuntungan dari jumlah uang yang dipinjamkan kepada pihak lain. Biasanya diperhitungkan dalam waktu atau nilai uang yang dipinjamkannya. Nah, keuntungan tinggi rendahnya ditentukan oleh suku bunga yang tinggi dan rendah. Berikut akan dipaparkan tentang fungsi suku bunga dalam perekonomian. Yang pertama, membantu aliran tabungan menuju investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, mendistribusikan jumlah kredit yang tersedia. Umumnya memberikan dana kredit untuk proyek investasi yang lalu menjanjikan hasil yang tertinggi. Yang ketiga, menyeimbangkan persediaan uang dengan permintaan uang dari suatu negara. Yang keempat, alat penting mengenai kebijakan pemerintah melalui pengaruhnya terhadap jumlah tabungan dan investasi. Jenis-jenis suku bunga menurut para ahli. Menurut Novianto dan Ismail yang mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Sedangkan menurut Novianto lebih condong berdasarkan bentuknya. Nah, suku bunganya dibedakan menjadi dua, tingkat bunga nominal dan tingkat bunga real. Tingkat bunga nominal adalah tingkat bunga dalam nilai uang. Nah, suku bunga ini menunjukkan jumlah rupiah untuk setiap satu rupiah yang diinvestasikannya. Sedangkan tingkat bunga real adalah tingkat bunga yang telah mengalami koreksi karena inflasi dan didefinisikan sebagai tingkat bunga nominal dikurangi tingkat inflasi. Sedangkan menurut Ismail,
lebih condong berdasarkan sifatnya, yang dibagi menjadi dua. Yang pertama, bunga deposito atau simpanan adalah tingkat harga tertentu dibayarkan oleh bank kepada pelanggan untuk penghematan yang harus dilakukannya. Nah, bunga deposito ini diberikan oleh bank supaya para penabung menyimpan dananya di bank, dan beberapa bank memberikan bunga tambahan kepada pelanggan yang menyimpan dananya dalam bentuk setoran tertentu. Nah, ini biasanya dilakukan oleh bank sehingga pelanggan akan tetap melakukan meningkatkan tabungan mereka. Yang kedua, bunga pinjaman atau kredit adalah harga tertentu yang harus dibayar oleh pelanggan ke bank untuk peminjaman yang diperoleh. Bagi bank sendiri, bunga pinjaman adalah harga jual yang dibebankan kepada pelanggan yang membutuhkan dana. Nah, untuk mendapatkan keuntungan, bank akan menjual dengan harga lebih tinggi dari harga belinya. Artinya, bunga pinjaman lebih tinggi dari bunga deposito. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kredit. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan disebutkan bahwa kredit adalah suatu penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan. Dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Selanjutnya adalah tujuan kredit. Tujuan kredit sendiri, yang pertama mendapatkan pendapatan bank pada hasil bunga kredit yang diterima. Yang kedua, memproduktifkan dan memanfaatkan dana-dana yang ada. Yang ketiga, menjalankan pada kegiatan operasional bank. Yang keempat, menambah modal kerja di perusahaan. Yang kelima, mempercepat lalu lintas pembayaran. Dan yang terakhir, meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan dari masyarakat. Manfaat kredit. Manfaat kredit terjadi di berbagai sektor. Di sektor debitur, manfaat kredit yaitu meningkatkan usahanya dengan pengadaan jumlah sektor produksi. Yang kedua, kredit bank relatif mudah didapatkan jika usaha debitur diterima untuk dilayani. Yang ketiga, memudahkan calon debitur untuk memilih bank dengan usahanya. Yang keempat, rahasia keuangan debitur terlindungi. Dan yang terakhir, beraneka macam jenis kredit bisa disesuaikan dengan calon debitur. Selanjutnya di sektor pemerintah, manfaat kredit yaitu sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi secara umum. Kedua, sebagai pengendali kegiatan moneter. Ketiga, untuk menciptakan lapangan usaha. Yang keempat, dapat meningkatkan pendapatan negara. Kemudian yang terakhir adalah untuk menciptakan dan memperluas pasar. Selanjutnya di sektor bank. Pemberian kredit untuk mempertahankan dan mengembangkan usaha bank merupakan manfaat kredit yang pertama. Yang kedua, membantu memasarkan produk atau jasa perbankan lainnya. Yang ketiga, memperoleh pendapatan bunga yang diterima dari debitur. Yang keempat, dapat rentabilitas bank membaik dan memperoleh laba meningkat. Yang kelima, untuk merebut pasanga pasar dalam industri perbankan. Selanjutnya, yang terakhir adalah sektor masyarakat. Di sektor masyarakat ini, manfaat kredit merupakan yang pertama, dapat mendorong pertumbuhan dan perluasan perekonomian di masyarakat. Mampu mengurangi tingkat pengangguran. Memberikan rasa aman kepada masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank. Dan dapat meningkatkan pendapatan dari masyarakat. Inflasi, suku bunga, dan kredit yang ada di Indonesia.
Silakan cermati data yang telah tersedia. Nah, kami akan membahas data inflasi, suku bunga, dan kredit di Indonesia berdasarkan indikatornya. Tingkat deposito, kredit domestik yang disediakan oleh sektor keuangan, kredit domestik ke sektor swasta, kredit domestik ke sektor swasta oleh bank, dan inflasi harga konsumen. Data tersebut diambil pada tahun 1997 sampai 2018. Lebih jelasnya akan dipaparkan sebagai berikut. Inflasi di Indonesia. Inflasi di Indonesia tertinggi terjadi pada tahun 1998 yang terjadi akibat lonjakan barang yang diikuti melemahnya nilai tukar rupiah hingga 16.000 per dolar Amerika Serikat. Kemudian, laju inflasi menurun pada tahun 1999 hanya sebesar 2%. Ini juga merupakan angka inflasi terendah setelah berlangsungnya reformasi. Indonesia mengalami peningkatan inflasi di tahun 2015 sebesar 10,71% yang dipengaruhi oleh tekanan penyesuaian harga bahan bakar minyak. Sepanjang periode 2015 sampai 2017 di bawah kepemimpinan Jokowi, inflasi selalu di bawah 4%. Penurunan inflasi terjadi di tahun 2011 karena harga komoditas global yang terkoreksi cukup tajam dan juga nilai tukar rupiah stabil. Suku bunga di Indonesia. Tingkat suku bunga yang tertinggi terjadi pada tahun 1998 dikarenakan harga barang yang melonjak serta terjadinya kerusuhan hampir di seluruh wilayah Indonesia sehingga memicu adanya inflasi lebih dari 70% yang membuat suku bunga melambung tinggi. Ekonomi domestik mengalami kontraksi lebih dari 13% yang membuat nilai tukar rupiah sempat terdepresi hingga di atas 15.000 per dolar Amerika Serikat. Sedangkan tingkat suku bunga terendah di Indonesia terjadi pada tahun 2012. Kredit di Indonesia. Kredit di Indonesia tinggi pada tahun 1998. Tingkat suku bunga yang tinggi membuat tingkat suku bunga yang beredar di masyarakat pada saat itu berkurang dan permintaan agregat pun akan berkurang serta kenaikan harga dapat diatasi. Berkurangnya uang beredar di masyarakat membuat jumlah kreditur bertambah sehingga tingkat kredit pada tahun 1998 tinggi. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.